rahasia daripada sholat 5 waktu. Dohor itu coba anakku perhatikan waktunya tepat garis lurus alif antara cahaya matahari dan bumi. Alif, Allah masih dalam keadaan kesendirian sebagai zatnya. Kemudian condong matahari itu sedikit menunjukkan waktu asar. Lam, alif, itulah Allah telah mentajalikan dirinya dari zat menuju menjadi sifatnya bernama Nur Muhammad. Maka zat Allah dan Nur Muhammad ini tidak bersuara, sir adanya karena rahasia. Di dalam rahasia, nur zat Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam nur zat Allah. Kedudukan mereka masih menjadi martabat tertinggi dalam keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alif, zat Allah lambang sholat duhur, berdiri seperti huruf alif, cahaya kuning purnama Nabi Ibrahim. Dan lam, cahaya hijau empedu Nabi Yunus, simbol daripada sholat asar. Pantasnya memang zat Allah. Dan lam alif, alif dan lam alif, zat Allah dan Nur Muhammad. Zat Allah yang mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad, yang menzahirkan dirinya menjadi sifatnya yaitu Nur Muhammad. Belum bersuara, belum zahir, mereka masih berada pada alam ghaib dan masih ghaib adanya. Kemudian berpindah kepada huruf H, di mana waktu maghrib adanya. Mulai dizahirkan, mulai ditajalikan dari Nur Muhammad sifat Allah menjadi jiwa dan nafas ini. Terjadilah dialog sehingga mulai bersuara zahir terjadi pertama. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian jiwa-jiwa yang tercipta, jiwa-jiwa yang sudah ditajalikan ini bersaksi, ya kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Mulai ada hamba di sini, wahai anakku. Siapa hamba itu? Hamba itu adalah jiwa nafas ini. Maka mulai zahir adanya, mulai terjadi dialog dan suara itu. Itulah dialog syahadat Allah, syahadat Rasul pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Akidah tauhid pertama, ketuhanan Allah dan kehambaan jiwa dan nafas ini. Insya Allah terjadi di waktu sholat maghrib. Maka sholat maghrib kita bersuara, menzahirkan suara ini. Kemudian pindah dari jiwa dan nafas ini masuk ke alam mani. Air adanya hakikatnya. Maka di alam mani ini terjadilah sholat isya. Insya Allah mulai zahir sholat isya ini 4 rakaat. Kita tidak lagi sirkan, tetapi kita zahirkan sebagaimana maghrib. Karena masuk etape dan tahapan pada hamba yang berikut, di mana jiwa dan nafas berada di alam ruh, sudah pindah. Jiwa dan nafas berada di alam arwah, sudah pindah menuju ke alam mani. Dan kemudian mani serta sel ovum ini pindah masuk ke alam rahim. Allah teramat sangat menjadi zat yang agung dan maha baik. Allah teramat sangat mulia. Allah maha mulia. Allah menciptakan kita sebagai hamba, sebagai utusannya melalui Nur Muhammad yang membuat rupa dan wajah jasad raga ini menjadi tampan dan cantik. Ketika di dalam rahim seorang ibu, maka ya Rabbal Alamin Jalali wal Ikram,
Allah menitipkan rokaat-rokaat solat ini dengan sempurna. Maghrib berada pada 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut, 3 rokaat. Isya berada pada 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 4 rokaat solat isya ini. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki ini, itulah solat duhur, 4 rakaat. Lalu kedua mata kaki di sebelah kanan dan kedua mata kaki di sebelah kiri, itulah 4 rakaat di waktu solat asar. Lalu 2 pintu depan dan pintu belakang, lubang dubur dan lubang kemaluan, itulah 2 rakaat solat subuh. Kesempurnaan dalam batang tubuh dan raga yang diciptakan Allah penuh dengan rahasia di dalam rahim ibu, di dalam rahim seorang perempuan, istri. Masya Allah, mengapa kita lalai sehingga kita tidak mengindahkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita bertakbir dan berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita berikrar dan berjanji kepada Allah, solatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untukmu ya Allah. Aku hadapkan wajahku ke hadiratmu ya Allah, dan tidak pernah aku mensekutukan dan menserikatkan padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara di atas sajadah berjanji dan berikrar dengan mulia di waktu maghrib, tetapi di luar sajadah kita langgar dan kita mengamalkan perbuatan berdosa pada 3 rakaat itu. Di mana rakaat maghrib itu berada pada batang tubuh, itulah rakaat yang ada pada mulut dan pada 2 lubang hidung ini. Maka insya Allah apabila kita melaksanakan sholat maghrib di atas sajadah, keluar dari sajadah, kita jaga dan kita rawat mulut ini, dan kita jaga serta kita rawat dengan 2 lubang hidung ini. Apabila keluar daripada sajadah setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita telah ghibah, melakukan perbuatan dosa pada mulut dan kedua lubang hidung ini, batallah sholat maghrib kita secara hakiki. Dan apabila setelah kita melaksanakan sholat isya dan tahu kita tentang sholat isya itu 4 rakaat ada pada mata dan pada telinga, sholat isya pada batang tubuh ini ada pada kedua pandangan mata dan kedua pendengaran telinga. Dan apabila keluar dari sajadah kemudian pandangan mata ini berdosa, pendengaran telinga ini pun melakukan perbuatan dosa, mata ini melakukan perbuatan zina, kemudian telinga pun berbuat dosa dengan mendengarkan perkataan-perkataan hina di hadapan Allah, maka batalah sholat isya kita. Oleh karena itu maka di manakah sholat-sholat ini berada di batang tubuh dalam proses mengamaliyahkan apa yang menjadi ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sajadah, ambar sajadah, tempat fasilitas terbaik kita bermi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambar sajadah, tempat di mana kita sujud dan mencintai, menitiskan air mata cinta kepada zat yang agung. Karena aku, kita semua, Nur Muhammad yang tertitip di dalam batang tubuh dan menginap lama ini akan kembali menuju jalan pulang ke hadirat rahmatnya. Oleh karena itu maka kita berasal dari zat yang agung, kita kembali pula lenyap dan fana serta lebur menjadi tiada. Yang ada hanyalah zat agung yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbah ya Nur, ya Rabbah ya Nur, ya Rabbah ya Nur, ya Sayyidi ya Rasulullah.